Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jaringan telepon dapat mengakomodasi ya, percakapan antara lebih dari 2 orang, ya, lebih dari dari sepasang. Ya. Nah, jaringan yang paling sederhana adalah seperti ini, seperti yang terlihat di tengah ini ya kawan-kawan. Ya. Jadi misalnya ada 4 orang ingin dihubungkan satu sama lain, ingin memanfaatkan telepon untuk ngobrol satu sama lain, maka ya caranya adalah dengan menghubungkan mereka satu sama lain menggunakan saluran yang menghubungkan mereka. Ya. Nah, ini kalau di dalam topologi jaringan ini disebut topologi mesh. Ya. Nah, kalau jumlah pesawat teleponnya hanya sedikit, ya, maka bentuk koneksi seperti ini itu akan dapat direalisasikan dengan cost yang rendah. Ya, tapi Anda bayangkan ya apabila bentuk jaringan seperti ini digunakan untuk menghubungkan pelanggan yang jumlahnya lebih besar. Kita lihat nih, misalnya ada berapa pelanggan? Ada 8 pelanggan. Sudah mulai kita dapat terlihat bahwa saluran yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan-pelanggan ini akan banyak sekali. Gambar berikutnya ini menghubungkan 12 pelanggan, akan semakin banyak saluran yang diperlukan untuk menghubungkan mereka. Ya. Kalau pakai rumus rumusnya ya seperti ini ya. Jadi untuk N telepon, maka jumlah link yang digunakan, yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan seperti ini adalah sama dengan N kali N kurangi 1 dibagi 2. Ya. Jadi kalau makin banyak telepon yang akan dihubungkan, ribuan itu, maka jumlah salurnya akan semakin banyak untuk menghubungkan mereka. Dan ini tidak visible ya, karena cost-nya besar. Ya, cost-nya besar. Gitu. Kemudian selain itu ya, kita kan tidak hanya menghubungkan pesawat telepon ya, harus ada mekanisme bagaimana menghubungkan atau bagaimana pelanggan bisa memilih pelanggan lain yang ingin dia ajak bicara. Ya. Nah, kalau menggunakan bentuk seperti ini agak sulit juga, gitu ya, harus dihafalkan, ya. Atau apa? Ya susah ininya apa melakukan panggilannya. Ya. Nah, sehingga ya solusinya adalah dengan menggunakan central telepon. Ya. Kalau tadi topologinya disebut topologi mesh, nah kalau ini ya ada jaringan telepon yang menggunakan sentral, ya ini jaringannya berbentuk star. Jadi ada satu node terpusat ya yang mengendalikan komunikasi antar pelanggan yang terhubung ke dalam jaringan yang sama. Ini sentral terpusat ini ya biasa disebut exchange ya. Kalau di Eropa, kalau di Amerika itu disebut central office ya. Di kita central telepon ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan topologi seperti ini, kalau ada N pelanggan yang ingin dihubungkan satu sama lain, maka hanya dibutuhkan sebanyak N saluran ke arah sentral, sehingga lebih efisien dari sisi cost.